Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Jumat Agung kepada saudara semua. Mari kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa besar bagi kita. Ia telah datang menebus kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Tertulis demikian, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik dalam masa revolusi Prancis. Ketika itu ada banyak orang yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Suatu kali ada seorang bapak dibawa oleh para prajurit dan dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Di situ banyak sekali orang yang terkumpul yang sedang menanti nama mereka dipanggil untuk dieksekusi. Ketika bapak ini sedang berjalan di dalam ruang penjara itu, ia melihat seorang anak muda yang sedang tertidur dengan sangat lelap. Anak muda ini ternyata adalah anaknya, dan bapak ini sangat kaget mengapa anaknya ada di situ. Bapak ini begitu khawatir kalau anaknya akan dieksekusi, dan ia berpikir sedemikian rupa bagaimana caranya supaya anaknya bisa terbebaskan. Sebuah ide muncul dalam pikirannya, karena nama marga mereka berdua sama. Maka bapak ini berencana, apabila nama anaknya dipanggil, maka ia yang akan berdiri dan meresponi panggilan petugas untuk dieksekusi. Beberapa jam berlalu, anaknya masih tertidur. Beberapa orang petugas penjara membuka pintu dan memanggil nama anak bapak itu. Sang bapak berdiri dan berjalan menuju petugas. Hari itu juga dia dieksekusi mati. Sementara anaknya akhirnya lolos dari maut dan tetap hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa kasih seorang ayah yang baik kepada anaknya. Dan demikianlah jauh lebih besar lagi kasih Allah kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita manusia adalah sungguh luar biasa. Kita semua seharusnya dihukum mati dan binasa, tapi Tuhan Yesus mengambil tempat kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dalam Yesaya 53 ayat 4-5 ini, Nabi Yesaya mengatakan tentang Mesias yang menderita. Orang-orang mengira Mesias kena tulah, padahal penyakit dan pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pelanggaran kita, dan ia diremukkan karena kejahatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita dalam kematiannya? Yang pertama, saudara, ia memikul dosa-dosa kita di dalam dirinya. Yang kedua, ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima oleh karena dosa. Yang ketiga, ia memakukan semua kutuk dan kuasa dosa di atas kayu salib. Yang keempat, ia menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani dengan kuasa bilur-bilurnya. Dan yang kelima, ia menerima kematian agar kita mengalami kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 peranan atau karya Tuhan Yesus dalam peristiwa kematiannya, yaitu yang pertama, ia menjadi domba Paskah yang sejati untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua, ia menjadi korban keselamatan dari suatu perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Dan yang ketiga, ia menjadi imam besar agung yang mengantarai kita dengan Bapa
dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah dibebaskan dari hukuman. Mengingat akan penderitaan Kristus seharusnya membuat kita sadar betapa luar biasa kasih-Nya kepada kita. Tanpa kasih Tuhan, maka kita semua binasa. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Ia rela menderita buat saudara dan saya, agar kita diselamatkan. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan kebinasaan, marilah kita hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain hidup bagi kemuliaan Tuhan. Waktu yang kita miliki sekarang ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu saudara. Pakailah kemerdekaan yang kita terima dari Kristus untuk tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, melainkan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Maka Engkau rela menderita bagi kami. Engkau mati, disalibkan, dan menjadi korban untuk penebusan segala dosa kami, dan untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau tertikam oleh pemberontakan kami. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kami. Tetapi sesungguhnya penyakit kamilah yang Engkau tanggung, dan kesengsaraan kami yang Engkau pikul. Sungguh luar biasa Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kami telah menjadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami Tuhan, supaya kehidupan yang kami jalani sekarang ini adalah kehidupan yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kuatkan hati kami ya Tuhan, supaya kami teguh berdiri di atas firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh meninggalkan segala dosa, sebab Engkau telah membebaskan kami dari kutuk dan perhambaan dosa, dan pimpin kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Pada hari ini kami mengingat akan bukti kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau yang adalah Allah sendiri, meninggalkan kemuliaan-Mu, merendahkan diri-Mu, menjadi sama seperti kami. Dan Engkau rela menanggung semua aib dan malu, semua dosa dan pelanggaran, semua kutuk dan hukuman yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Bapa. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan hari-hari seterusnya. Biarlah kehidupan kami ini selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.